Dokter Ismail. Halo, Dokter Dinda. Halo, Kabar? tumben Korto Sports. Iya nih, ada yang mau saya tanya soalnya. Tentang apa tuh? Tentang keselamatan berolahraga, Dok. Boleh saya diskusi dengan dokter? Boleh banget. Yuk kita duduk dulu. Oke. Dokter Dinda, seperti yang saya tanyakan tadi, untuk keselamatan selama berolahraga, apa sih yang mesti kita perhatikan sebelum memulai berolahraga? Oke dok, jadi memang sebaiknya sebelum kita memulai olahraga, kita melakukan pemeriksaan prepartisipasi. Prepartisipasi ya, Dok ya? Iya dok. Bentuknya seperti apa tuh, Dok? Oke, jadi biasanya kita melakukan tanya jawab, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik, Ya. termasuk juga evaluasi jantung. Dan jika diperlukan tambahan dengan lab. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang mesti kita perhatikan ya sebelum berolahraga ya. Benar, termasuk Dok. kesehatan kita. Nah, ini kan dari komunitas nih, Dok, banyak yang komunitas olahraga atau misalnya menyelenggarakan suatu acara sebagai panitia. Nah, selain hal pribadi yang kita mesti pastikan kesehatan kita sebelum memulai olahraga, apa tuh, Dok, yang mesti kita siapkan supaya tindakan olahraga itu berjalan aman secara keseluruhan? Oke, kalau dari sisi event olahraga atau penyelenggaraan event olahraga, maka sebaiknya tim medis ini jangan dilupakan, dok. Jadi memang diperlukan suatu tim medis yang kompeten dan juga peralatan dan perlengkapan yang sesuai. Oke. Jadi selain peserta dan panitia, jangan juga dilupakan ada tim medis ya, Dok ya. Benar, Karena Dok. memang seperti kita tahu sering sekali terjadi pada saat berolahraga, baik yang itu sifatnya kompetisi maupun fun game, Ya. terjadi kecelakaan ya, Dok ya. Kecelakaan saat berolahraga yang bisa menyebabkan gangguan yang sifatnya mengancam nyawa gitu, Dok. Benar, Nah, dok. itu kan benar. harus kita persiapkan. gitu. Iya. Ngomong-ngomong, dok, kalau gimana sih kita bisa melihat suatu keadaan atau kondisi adanya kegawat daruratan Ya. yang mengancam nyawa gitu, dok? Ya, itu juga perlu dipersiapkan juga tuh, Dok. Artinya selain tadi kesiapan secara individu, kesiapan secara panitia, kita juga punya mesti keterampilan dasar untuk menyelamatkan bila terjadi suatu kegawatan. Nah, langkah-langkahnya itu pertama yang pasti kita harus bisa mengenali dulu adanya kegawatan. Misalnya paling sering terjadi pada saat olahraga adalah kegawatan pada jantung. Ya. Pasti disertai dengan satu kesadaran yang menurun. Ya. Nah, jadi kita harus bisa menilai orang yang kesadaran yang menurun itu seperti apa. Jadi mengecek kesadaran, apakah orang itu bisa berespon ya, bangun, orientasinya baik, atau butuh dengan panggilan ataupun bahkan dengan nyeri baru bangun. Itu berarti kesadarannya sudah menurun. Nah, berikutnya bila kita sudah mendeteksi adanya suatu potensi kegawatan, ya mungkin kita juga harus mempersiapkan tadi cara mengaktifkan sistem gawat darurat. Bila sudah ada tim medis, ya mungkin lebih mudah memanggil tim medis segera melakukan pertolongan. Tapi bila kita berada di suatu komunitas, mungkin saran saya lebih baik kita sebelum memulai punya nomor kontak ya rumah sakit terdekat yang bisa dihubungi untuk memberikan pertolongan, Ya. datang memberikan pertolongan. Karena yang bisa kita lakukan di tempat kejadian adalah bantuan hidup dasar, Iya, dok. bukan bantuan hidup lanjutan. Gitu. Nah, mengenai bantuan hidup dasar tadi, selain kesadaran, kita juga harus bisa memastikan apakah denyut jantungnya berdetak bagus, berdetak normal, atau ada gangguan. Oke. Biasanya dengan mengecek pembuluh darah terdekat dari jantung yang ada di leher. Kita deteksi apakah ada denyut jantung dalam waktu 10 detik. Bila tidak ada denyut jantung, kita harus bisa melakukan kompresi pada jantung. Nah, itu membutuhkan latihan tersendiri. Berarti sebenarnya kalau kita melakukan bantuan hidup dasar itu harus atau lebih baik kita latihan dulu ya, dok ya, sebelumnya? Ya, memang harus dilakukan dalam kondisi terlatih ya. Memang di dalam kondisi emergensi itu dibutuhkan suatu, terutama yang mengancam nyawa ya, bantuan hidup dasar yang cepat dan tepat. Jadi saya akan sampaikan ke sahabat Premier, teman-teman yang akan melakukan olahraga itu ada 4 hal penting yang mesti dilakukan sebelum olahraga. Pertama, prepartisipasi ya, dok. Ya. Gimana kita menilai kesehatan kita sebelum mulai olahraga. Kedua, setiap event
atau pelaksanaan olahraga itu disertai tim medis dan perlengkapan yang sesuai. Ya. Ketiga, bagaimana kita bisa menilai suatu kegawatan, terutama yang mengancam nyawa. Apalagi dalam olahraga ini, khususnya adalah kejadian orang kesadaran menurun tanpa benturan. Benar, Ya, Dok, ya. Dok. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan bantuan hidup dasar atau meminta bantuan untuk suatu kegawatan dalam olahraga. Ya, benar. Oke dok, kalau begitu kita sampaikan ke sahabat Premier. Sebelum berolahraga, lakukan dulu pemeriksaan tubuhnya. Baik. Terima kasih, Dr. Dinda. Sama-sama dok.